Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, NPM 2022. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori nativisme, empirisme, dan konvergensi. Teori nativisme. Nativisme merupakan kata dasar dari bahasa Latin natus yang artinya lahir atau nativus yang mempunyai arti kelahiran atau pembawaan. Nativisme merupakan sebuah doktrin yang berpengaruh besar terhadap teori pemikiran psikologis. Nativisme ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1860, seorang filosof Jerman. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak mempengaruhi perkembangan anak. Penganut aliran ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka dia akan pembawaan baik. Jadi, menurut pemaparan di atas telah jelas bahwa pendidikan menurut aliran nativisme tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Karena menurut mereka, baik buruknya seorang anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir, dan peran pendidikan di sini hanya sebatas pengembangan bakat saja. Misalnya, seorang pemuda sekolah menengah mempunyai bakat musik, walaupun orang tuanya sering menasihati bahwa memarahinya supaya mau belajar, tetapi pikiran dan perasaannya tetap tertuju pada musik, dan dia akan tetap berbakat menjadi pemusik. Teori empirisme. John Locke, 1632-1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirics, aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan aliran nativisme dan naturalisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja, ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Teori konvergensi. Teori konvergensi adalah Louis William Stern, 1871 sampai 1938. Teori ini merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme yang menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman atau lingkungan. Demikian pula sebaliknya. Faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pengembang itu. Sebagai contoh, pada hakikatnya kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.